pasti belajar. Untuk apa kita belajar? Tentu saja untuk mencari ilmu. Lalu untuk apa ilmu itu? Di sini saya akan memberitahu beberapa keutamaan ilmu. Dalam syair disebutkan, ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi. Ta'alam, belajarlah. Ilma zainun li ahlihi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan dan keutamaan bagi ahlinya. Jadi yang disebutkan di sini hanya ta'alam, belajar. Permasalahan paham atau tidak paham itu yang diberikan, yang memberi itu Allah. Jadi jangan berkecil hati kalau ada yang pas pelajaran masih belum tahu, itu sudah biasa. Ya, terima kasih. Selanjutnya, wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Juga ilmu itu tanda. Tanda untuk apa? Ilmu itu adalah tanda bagi setiap hal yang terpuji. Tambahkan ilmu setiap hari. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Kulla yaumin, setiap hari. Jadi jangan pernah kita meninggalkan ilmu sedikit apapun itu. Karena ilmu kembali lagi merupakan sebuah perhiasan dan keutamaan bagi ahlinya. Minal ilmi wasbahfi buhuril fawaidi. Dan berenanglah di lautan faidah ilmu. Tafaqqah fa inna fiqha afdalu qaidi. Tafaqqah, belajarlah ilmu fikih. Karena sesungguhnya fikih adalah penuntun terbaik kepada kebajikan. Jadi ilmu yang bisa dipelajari, kalau ada yang bingung mau belajar ilmu apa, ini bisa menjadi dasar, yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu utama dalam beragama. Jadi kalau beribadah tidak tahu dasarnya ya aneh. Lalu ila diri wa taqwa. Fikih ini juga menunjukkan kepada takwa. Wa adalu qasidi. Takwa apa? Takwa yang paling adil. Wa alamul hadi ila sunanil huda. Ia ilmu ini adalah tanda yang menunjukkan kepada jalan kebenaran. Wal hisnu yunjimin jami'is syadaidi. Ia, yaitu ilmu ini, selain menunjukkan kepada kebenaran, juga merupakan benteng yang menyelamatkan dari semua kesulitan. Jadi ilmu ini tidak cuma untuk diketahui saja. Dengan ilmu kita juga mendapatkan banyak sekali kemanfaatan di dalamnya. Ilmu bisa menjadi penuntun kepada takwa, kepada keadilan, kepada kebenaran, dan ilmu juga bisa menjadi benteng yang menyelamatkan kita dari kesulitan. Fa'innal fatihan wahidan mutawarian. Sesungguhnya satu orang yang ahli dalam ilmu ini, terutama ilmu fikih, yang warok dan dia berhati-hati dalam membedakan perkara yang makruh, yang syubhat, yang sunnah, yang wajib, maka asyaddu ala syaiton, dia lebih ditakuti oleh syaiton, minal alfi abidi, daripada 1000 orang ahli ibadah. Jadi dikatakan dalam syair Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ini, kalau satu orang yang ahli dalam ilmu itu lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang yang ahli ibadah.
Pernah ada suatu cerita ketika Ahad pagi di sebuah masjid terdapat kajian. Lalu seorang pemuda yang dalam perjalanan datang ke masjid itu. Untuk apa? Lalu dia menunaikan sholat duha. Padahal ketika itu di dalam masjid ada kajian, tetapi dia memilih menunaikan sholat duha, yang mana sholat duha itu hukumnya sunnah. Jadi dia dikatakan meninggalkan perkara yang wajib, karena menuntut ilmu itu wajib bagi semuanya. Tidak ada orang yang keluar dari hukum yang wajib itu. Ketika kita masih hidup, tentu saja kita diwajibkan untuk mencari ilmu, ilmu apapun itu. Terkadang banyak orang yang sedikit salah ya, karena membeda-bedakan ilmu agama dan ilmu dunia. Sebenarnya ilmu agama dengan ilmu dunia itu saling berhubungan. Tidak ada penyekat di antara keduanya. Karena ilmu agama itu juga merupakan petunjuk bagi kita hidup di dunia ini. Dan di dunia ini kita juga beribadah untuk bisa melanjutkan ke akhirat. Jadi kita sebagai pelajar sudah menjadi kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Ilmu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari kita. Ketika besok kita ingin menjadi pedagang, kita juga wajib mempelajari ilmu tentang dagang. Ketika kelak kita ingin menjadi dokter, kita juga wajib mempelajari ilmu tentang kedokteran. Maka sebenarnya tidak ada penyekat antara dua ilmu ini. Ilmu agama dan ilmu dunia itu semuanya sama. Yang membedakan itu dari niat kita. Untuk apa kita berangkat ke sekolah? Kalau kita hanya berangkat ke sekolah itu sudah biasa. Tapi yang membedakan itu dari dalam niat kita, kita menyimpan rasa yang sangat rindu kepada ilmu. Rasa ingin mengetahui tentang ilmu, tentang kebenaran. Karena itu, mulai saat ini kita harus bisa menata niat kita untuk apa datang ke sekolah. Kalau hanya datang ke sekolah saja sudah biasa. Yang tidak sekolah pun juga bisa mendapat ilmu. Karena itu kita di sekolah kita bisa mendapatkan lebih banyak keutamaan ilmu yang tidak bisa didapatkan orang lain yang di luar sana. Sedikit saja dari saya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salahnya itu sudah biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.